Haleluya, Shalom Elohim, Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluargaku yang terkasih dalam Tuhan. Bertemu kembali dalam kesaksian part yang kedua, di mana saya ingin mengungsikan bagaimana Bapak menyingkapkan kepada saya firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Yohanes bab yang kedua, ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-27, di mana apabila Bapak menunjukkan kepada saya ayat ini, dia memperingatkan saya kepada peristiwa yang kami alami lawatan kuasa Roh Kudus Tuhan pada tahun 2007, dan pada ketika penutupan zaman ini, ketika tanda binatang telah berlaku, sekali lagi pengurapan lawatan kuasa Roh Kudus yang lebih dahsyat lagi, di up level lagi, berlaku di dalam kehidupan pribadi kami masing-masing di dalam kawanan domba. Saya ingin bacakan firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Haleluya. Kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus. Itulah yang berlaku dalam kehidupan kami pada tahun 2007, pada bulan Mei, 17 hari bulan Mei, di mana kuasa Roh Bapa Yahweh sendiri, yaitu Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus telah membawa pribadi domba kecil, anak buah saya itu, untuk melihat kerajaan syurga dan kerajaan neraka. Saya tidak dapat melupakan peristiwa itu, di mana dia diperlihatkan dalam dimensi roh dan kebenaran, pekerjaan Roh Kudus pada ketika itu yang pertama kali. Dan ramai di antara rakan-rakan seiman, keluarga-keluarga yang terkasih bersama dengan kami mengetahui akan hal ini. Dan lawatan Roh Kudus itu tidak berhenti dalam satu hari, tetapi kami melaluinya sepanjang tahun. Setelah bulan Mei itu berlanjutan sehingga sepanjang tahun 2007 sehingga tahun 2008 dan 2009, yang membuatkan kami keluar daripada gereja asal kami karena kami dikatakan gila, sesat. Tetapi sebenarnya Roh Tuhanlah yang sedang menuntun kami pada ketika itu. Dan ayat yang ke-27 mengatakan, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima. Tahun 2007 itu, yang telah kami terima daripada Roh Bapa Yahweh sendiri, daripada Roh Tuhan, masih bekerja, diaktifkan kembali, bahkan lebih lagi pada bermula pada tahun 2022. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Bapak Ibu, keluargaku yang terkasih dalam Tuhan, ramai orang mengatakan kami ini tidak bergereja, kami ini beribadah di rumah, di mana keluarga saya bergabung dengan keluarga abang saya, di mana kami menyembah di dalam doa dan kebenaran. Dan mereka mengatakan kami tidak bergereja, tidak dibimbing oleh pendeta atau pastor. Dan kesaksian kami dikatakan, siapa ibu yang bersaksi ini? Keluaran dari seminari mana, dari mana, keluar Alkitab mana. Tetapi firman Tuhan mengatakan, sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tiada dusta. Tuhan Yesus Kristuslah yang menjadi gembala agung kami. Haleluya, puji Tuhan. Roh Alfa dan Omega, dia mengajar, dia yang menegur, dia yang menginsafkan kami semua di dalam dimensi roh dan kebenaran. Dan saya ingin mengongsikan apa yang kami alami di dalam saat kami berdiam di dalam perkampungan kami, di dalam gunung kudusnya Tuhan. Daripada hari pertama sehingga hari yang ke-7 siang malam, jujur saya katakan banyak air mata. Banyak air mata, banyak tangis, baik itu gembira, suka duka bersama dengan anak-anak Tuhan yang sungguh merindukan jamahan kuasa Roh Kudusnya yang mengubah kami, roh, jiwa, dan tubuh kami, di mana kami berseru-seru memohon pertolongan daripada Dia sendiri turun di tengah-tengah kami, di mana Tuhan membukakan mata roh kami di dalam dimensi roh dan kebenaran. Maka terjadilah penglihatan, maka terjadilah pewahyuan, terjadilah di kalangan anak-anak muda boleh mendengar suara Tuhan. Saat ketika kami menyembah, di sanalah Tuhan memakai tubuh wadah casing malaikat Riana yang berdiam di dalam pribadi anak yang telah dipakai Tuhan pada tahun 2007 ini. Ada yang mengatakan urapan itu tidak ada lagi.
Tapi orang itu tidak bersama dengan kami pada ketika ini, telah terkeluar. Saya mengatakan di sini, urapan itu semakin dahsyat di penutupan zaman ini, di mana roh Bapa Yahweh sendiri memakai tubuh casing wadah anaknya, malaikat Riana ini, yang kami panggil sebagai domba kecil, di mana melalui bibirnya, melalui mulutnya, Tuhan menyampaikan firman-Nya berbentuk gada dan besi, pengajaran-pengajaran yang pahit, pengajaran-pengajaran makanan keras yang menembus jiwa, yang menembus roh kami, dan termasuk anak-anak kecil juga mengalami teguran-teguran untuk menyelamatkan jiwa dan roh anak-anak kami pada ketika di penutupan zaman ini. Dan firman Tuhan saya lanjutkan yang mengatakan, sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu. Pada tahun 2007 itu, ketika roh Tuhan melawat kami, roh Bapa Yahweh, roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus lah yang mengajar kami segala kebenaran firman Tuhan, dengan pada ketika itu dipimpin oleh hamba Tuhan, seorang pendeta yang sungguh rendah hati, Bapak Pendeta Jason, yang sangat saya kasihi, sangat saya hormati, yang pada ketika ini telah dipanggil oleh Bapa di surga untuk tinggal bersama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Nah, pada ketika itu boleh disaksikan oleh banyak saksi-saksi mata bahwa ramai orang yang datang daripada jauh, daripada Tambunan juga datang untuk minta didoakan, dan ramai orang yang pada ketika itu meminta untuk didoakan untuk doa kesembuhan ilahi terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang percaya. Namun satu hal ini yang Tuhan ingatkan di dalam hati saya, Bapak Ibu, katanya sama seperti Yudas yang sudah mendengar dan menerima pengajaran daripada Yesus, bahkan banyak kali duduk makan bersama-sama denganku, kata Tuhan, tetapi kenapakah akhirnya menjadi pengkhianat? Itu persoalan daripada roh Tuhan. Kenapakah akhirnya Yudas memilih untuk menjual Yesus? Demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Firman Tuhan mengatakan, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudaraku, keluarga yang dikasihi dalam Tuhan, tidak ramai yang mau tinggal tetap di dalam Dia. Karena untuk tetap tinggal di dalam Dia, harus ada yang namanya bayar harga. Harus ada namanya matikan kedagingan, matikan akal logika, matikan si aku yang lama. Itulah, kedagingan itu adalah lambang kepada kesombongan, keegoan yang terselubung, keangkuhan. Si aku adalah hidup lama yang masih berperang di dalam kehidupan pribadi masing-masing pribadi. Dan hanya melalui berdoa dan berpuasa yang dapat membangkitkan rohmu untuk menyatu dengan rohnya. Nah, pada ketika kami berada di gunung kudusnya Tuhan, di mana roh Tuhan sendiri mengajar kami untuk menanggalkan manusia lama kami, untuk mematikan manusia kedagingan kami, untuk menjadikan kami manusia firman. Untuk supaya apa? Apabila kami membaca firman, bukan hanya tembus di akal logika, tetapi apabila kita menjadi manusia firman, kita akan menembusi dimensi roh dan kebenaran, di mana manusia roh kita itu menyatu dengan roh Bapa Yahweh sendiri, menyatu dengan roh malaikat Tuhan yang telah Dia tempatkan di dalam kehidupan kita. Nah, di sanalah kita bukan lagi mengikuti ajaran-ajaran teologi yang mengandalkan akal logika, yang dimana diikuti oleh ahli-ahli kitab zaman now, yang menentang segala kesaksian-kesaksian anak-anak Bapa Yahweh, anak-anak surgawi yang dipanggil untuk bersaksi, yang dipanggil sebagai saksi-saksi surga, yang menembus dimensi roh dan kebenaran pada ketika ini. Hanya dengan kerendahan hati kita boleh menembus dimensi roh dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudaraku yang diberkati dalam Tuhan. Amin.